komputer. Oke, apa sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke ya, baik. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selamat berjumpa lagi untuk teori kali ini ya sesuai mudah-mudahan untuk pertemuan hari ini kita bahas langsung dua materi gitu ya. Karena materinya nggak terlalu banyak sih gitu ya. Oke, yang pertama kita bahas mengenai konsep dari switch gitu ya. Oke, nah yang akan kita bahas di modul ini yaitu bagaimana switch gitu ya. Sebenarnya ini materi yang sudah disinggung sedikit di jaringan komputer yang kemarin gitu ya. Ya, karena tentu peralatannya juga masih berkisar masih di switch ya. Nah, kenapa saya ingatkan lagi ya. Ini posisi switch itu ada di layer 2 gitu ya. Ingat kalau router itu posisinya di layer 3 gitu ya. Nah, bagaimana switch ini meneruskan data, meneruskan paket, meneruskan frame gitu ya kepada komputer, kepada klien gitu ya supaya bisa tersampaikan dan yang akan kita bahas yaitu adalah bagaimana frame atau data itu bisa tersampaikan, kemudian ada yang namanya collision domain dan broadcast domain ya. Oke, nah switch gitu ya dalam jaringan atau dalam network ini ya ini kalau kita lihat itu ada dua istilah yang melekat di dalam switch gitu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai proses pengiriman data yang biasa dilakukan oleh switch itu dinamakan yang namanya frame gitu ya. Per frame kalau istilahnya eh, mungkin frame itu pernah kita dengar kayak gambar-gambar-gambar gitu ya. Nah, sama di dalam network juga itu per bagian gitu ya, per frame gitu ya. Nah, si switch ini gitu ya, eh, dia akan melakukan dua ya pengecekan ya, di mana semuanya itu berasal dari ya apa lubang yang sama atau interface gitu ya. Nah, yang dibedakan yaitu adalah ya inggris sama egress ya. Jadi interface masuk sama interface yang keluar. Artinya kalau interface masuk itu berarti datanya datang ke switch yang akan dikirimkan kemana gitu ya. Kemudian kalau keluar gitu ya. Kalau keluar gimana? Ya berarti data yang siap untuk dikirimkan gitu ya atau frame yang dikirimkan. Nah, si switch ini gitu ya itu melakukan proses pengiriman atau forward ya. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan ya informasi in Inggrisnya gitu. Dan yang dicatat sama MAC address itu adalah alamat MAC address tujuan. MAC address tujuan siapa gitu ya? MAC address tujuan perangkat interface-nya gitu ya. Nah, ketika sudah diterima sama si switch gitu ya. Switch gitu ya. Nah, maka yang dilakukan sama switch itu adalah dia akan melihat yang namanya tabel MAC address. Tabel MAC address ini gitu ya, didapat dari mana? Ya, didapat ketika ada satu perangkat atau satu komputer nyolok ke port satu atau lubang satu. Ya, kemudian ada lagi PC atau perangkat nyolok ke port 2
atau interface 2. Nah, maka yang dilakukan oleh switch itu adalah mencatat MAC address-nya. Ya, kalau kita lihat gambar di sini, ya ini sudah dalam bentuk tabel MAC address, gitu ya. Jadi misalnya ya apa data atau frame masuk ke switch tujuannya kemana? Ke MAC address AA, gitu ya. Nah, masuk nih dari port 1, gitu ya. Ya, masuk. Kemudian si switch ini akan mengecek tujuannya kemana sih? Tujuannya ke MAC address AA, gitu. Oh, MAC address AA itu adalah yang nomor 2, maka nomor 2 langsung dikirimkan. Modelnya. Nah, catatan bahwa switch ini tidak akan pernah mengizinkan trafik di forward keluar melalui interface yang sama. Ya, jadi nggak bisa dibulak-balik, tapi dia akan mengirimkan, gitu ya. Nah, terus gimana kalau misalnya PC2-nya gitu ya, mau mengirimkan lagi, statusnya bukan apa, keluar dari interface atau egress-nya, tapi kondisinya sebagai increase-nya, gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi tabel MAC address yang saya katakan tadi bahwa ya ini bisa menentukan mana paket yang akan dikirimkan. Ya. Bagaimana dipelajarinya? Ya, ya, ketika ada interface yang terhubung modelnya. Maka semua database atau tabel MAC address gitu ya. Nah, itu akan dicatat dan dibuat tabel MAC address-nya gitu ya. Nah, bagaimana ada perubahan gitu ya, atau kalau misalnya perangkatnya ganti gitu ya. Nah, itu nanti apa? Akan dicek ulang ya. Tapi sebelum itu tabel ini gitu ya, itu akan disimpan di dalam tabel konten address memory atau biasa disebut dengan CAM gitu ya modelnya. Nah, bagaimana kalau misalnya gitu ya, perangkatnya ganti gitu ya. Nah, maka ya si switch ini akan melakukan learn gitu ya, atau belajar memeriksa ulang atau mengenalkan ulang gitu ya, mengecek ulang bagaimana apakah PC yang tadi itu masih on atau enggak, gitu. Nah, biasanya tergantung dari perangkatnya, bisa dia akan mengecek 5 menit sekali gitu ya, atau bisa dari 10 menit sekali untuk mengecek apakah ya perangkat yang tadi masih aktif atau sudah berubah gitu ya modelnya. Oke, nah untuk metode forwardnya pada Swiss, ya kemarin kita juga sudah singgung gitu ya, ada store and forward, ya. Kemudian ada yang namanya cut route, ya. Nah, bedanya apa? Ya, kita feedback lagi bahwa yang namanya store and forward ini yaitu dia melakukan apa? Menerima seluruh frame kemudian memastikan bahwa frame itu benar-benar valid, ya. Bedanya dengan Katrut yaitu apa? Dia akan melakukan pengiriman atau memforward frame, ya, yaitu hanya menentukan atau mengecek alamat MAC address tujuannya saja, mau kemana sih, ya. Ketika sudah didapatkan alamat tujuannya, maka dia langsung mengirimkan saja, gitu ya. Makanya kalau kita ngomongin store and forward, maka dia akan melakukan pengecekan error checking, gitu ya. Memeriksa apakah eh, ada gangguan terhadap apa data atau frame gitu ya. Nah, maksudnya gimana frame-nya?
perlu dibuang atau ya bisa diteruskan gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, ini biasanya tergantung dari data ya dan juga nanti akan berpengaruh terhadap kecepatan gitu ya modelnya. Kenapa? Ya itu tadi dia akan melakukan pengecekan gitu ya. Nah, kalau model Cathode gitu ya, ya ketika dia sudah mengecek MAC address-nya ya dia akan langsung mengirimkan frame-nya gitu ya, langsung ke tujuannya. Nah, kalau kita bedah isi dari frame header-nya ya ini gitu ya. Dia cuman hanya mengecek data. Ya. Apakah cocok, apakah apa namanya tidak cocok gitu ya. Modelnya. Oke. Nah, switching domain atau bisa dibilang collision domain atau domain tabrakan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan collision domain? Ya, jadi bisa kita lihat di sini bahwa ya yang namanya collision domain itu ya data yang tidak bisa disinkronkan, data yang tidak bisa dinegosiasi gitu ya intinya. Nah, contohnya gitu ya. Jika switch itu kita setting dengan full duplex, maka yang namanya collision domain itu akan hilang. Ingat ya, ada yang namanya istilah full duplex dan hal duplex. Kalau full duplex itu apa? Ya, kita bisa berkomunikasi berbarengan. Ya, kalau hal duplex, ya, yang satu ngomong, yang lain tunggu dulu, stop dulu, gitu ya modelnya. Nah, modelnya seperti itu. Nah, kalau misalnya di kita setting yang model full duplex, satu full duplex, satu hal duplex, maka yang terjadi apa? Ya, tidak akan terjadi negosiasi, tidak akan jalan, tidak akan gitu ya, ya, tidak akan terhubung gitu ya modelnya. Sama juga ya, istilahnya kalau kita nih misalnya gini, contoh sederhananya gitu ya. Kalau full duplex itu kita setting full duplex di sini ya. Kemudian kita tentukan posisi 100 Mbps. Si switch ini kecepatannya satu port itu 100 Mbps. Kemudian switch yang kedua ya, kita setting full duplex ya. Kemudian kita tidak perlu setting atau apa ya. Katakanlah sudah tinggal menentukan mana yang dipilih gitu ya. Nanti ketika di setting full duplex gitu ya, nanti si switch antar switch ini akan melakukan negosiasi. Kamu kecepatannya berapa sih switch satu kan? Oh, saya cuman kecepatannya 100 Mbps. Kalau saya bisa sampai 1 G loh. Oh, oke, nanti saya akan menyesuaikan kamu gitu ya. Berarti nah, kondisinya seperti ini gitu ya. Oke. Kalau kita set modelnya ya hal duplex gitu ya dan tanpa ada negosiasi ya maka tidak akan jalan. Oke. Nah, broadcast domain gitu ya. Kalau kita ngomongin broadcast domain ya balik lagi ya yang dikerjakan dalam proses pengiriman gitu ya. Itu hanya bisa berjalan gitu ya di layer satu atau layer 2 yaitu ya perangkat si switch-nya ini gitu. Kemarin saya tunjukkan bagaimana kalau misalnya di sini ada switch lagi gitu ya, kemudian nyambung ke sini, dari sini nyambung ke sini gitu ya. Maka apa? Ya, ketika
ini mengirimkan informasi gitu ya, mau arahnya ke sini gitu ya, maka si switch satu ini akan mengirimkan informasi gitu ya, mengirimkan informasi, juga mengirimkan informasi ke sini juga gitu ya. Sama ini juga dapat informasi, sama informasi di sini juga dapat informasi. Bayangin aja kalau switchnya muter lagi gitu ya modelnya. Kemudian muter lagi nyambung ke sini. Nah, datanya kan muter-muter terus gitu ya. Nah, maka bisa yang namanya flooding atau tabrakan gitu ya. Atau bisa dibilang ya collision domain gitu ya. Atau datanya berulang-ulang looping gitu ya. Nah, supaya data itu bisa dihentikan gitu ya. Ya, yang bisa menghentikan model broadcast domain ini adalah si router gitu ya. Karena apa? Hmm, router sudah bisa dibilang itu melakukan beda ya yang namanya alamat IP. Jadi bisa membatasi yang namanya broadcast domain gitu ya. Nah, atau disebut dengan yang namanya MAC broadcast domain gitu ya. Nah, ini biasanya ya, kalau yang model-model kayak gini itu biasanya switch-switch yang jadul. Ya. Kalau switch-switch yang sekarang yang harganya di atas 1 juta gitu ya, itu udah biasanya ada apa eh, ada yang namanya spanning tree-nya gitu ya, yang menentukan mana pot yang akan diblokir. Gitu. Kalau switch-switch yang harganya di bawah 1 juta ya asal colok-colok aja udah nanti datanya error sendiri gitu ya modelnya. Nah, ya modelnya seperti itu. Nah, di sini ada eh, mengurangi kemacetan ya yang ada di dalam switch ya. Tentunya yaitu adalah switch menggunakan tabel MAC address, kemudian settingannya atau kita set sebagai full duplex ya untuk menghilangkan collision domain atau menghindari yang namanya kemacetan ya. Maka ya yang perlu ditekankan di sini gitu ya. Passport speednya seperti apa? Nah, kemudian fast internal switchingnya seperti apa? Rodnya, frame buffernya seperti apa? Kemudian ya kalau kita ngomongin kecepatannya gitu ya, tadi gitu ya, ya ada yang 100 Mbps, ada yang 1000 Mbps gitu ya. Tergantung dari nanti si switch itu nanti akan menentukan gitu ya. Nanti ada yang namanya negosiasi gitu ya modelnya. Oke, boleh nanti silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya. Oke, kayaknya udah cukup ya. Nah, materi yang kedua. Jadi intinya dalam materi ini ya tentunya perlu diingat bahwa yang namanya switch ya itu bekerja di layer satu ya dan layer 2. Kemudian dalam proses pengiriman switch ya, pengiriman datanya itu ada yang namanya apa? Cut route sama store and forward ya. Nah, bagaimana data itu dikirim ya supaya nyampe, maka si switch itu melakukan pengecekan tabel MAC address.
Ya, tabel MAC address itu didapat dari mana gitu ya? Didapat dari port interface yang aktif. Ya, komputernya, PC-nya gitu ya. Nah, proses pengecekannya gimana? Biasanya setiap 5 menit gitu ya. Akan mengecek. Kalau misalnya tidak ada, maka akan dihilangkan dari tabel MAC address. Nah, makanya ya proses pengirimannya itu tidak akan keliru karena sudah mengecek dari MAC address-nya. Ya, karena apa? Ya, tergantung nanti balik lagi ya. Mau bentuknya apa pengiriman datanya itu model apa store and forward atau model cut route gitu ya. Kalau cut route gimana ya? Dia cuma hanya mengecek alamat tujuannya saja ya. Kalau store and format dia akan mengecek ya keseluruhan frame-nya. Modelnya seperti itu. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh. Oke, kalau nggak ada kita absen dulu untuk kelas B ya. Kelas B. Siap-siap. Nanti yang saya panggil namanya silakan untuk apa? Ada suaranya. Oke, oke, oke. Mana nih kelas B sebentar. Afifah, ada Afifah? Hadir Bapak. Oke. Agniatun Nisa, Hadir Pak. oke. Ahmad Fadli, Hadir Pak. Sakit Pak. Hah? Hadir apa sakit? Hadir, hadir. Masih bisa untuk Zoom? Masih Pak. Masih, oke. Ya nggak apa-apa. Kalau sakit ya nggak apa-apa. Ahmad, Hadir Pak. oke. Dilatul Jannah, nggak ada? Oke. Enza, Enza Sabri Sabilillah, nggak ada. Farhan Kamal, Hadir Pak. oke. Fauzan Rizulka, hadir? Hadir Pak. Hafiz Setiawan, Hadir Pak. oke. Kemudian Hana, Hana nggak ada. Hadir Pak. Oh hadir. Indra Wijaya, Hadir Pak, hadir. oke. Laila Safitri, Hadir Pak. Lulu Adelia, Hadir Pak. oke. Hadir Muhammad, Pak. ya Muhammad Dafa, Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Fahri, nggak ada. Muhammad Fahri, Muhammad Nabil, Hadir Pak. oke. Muhammad Rayes, oke. Nggak ada. Hadir Pak, hadir, hadir. Hadir. Kenapa? Lagi mandi atau gimana? Hadir Pak. Muhammad Ridho, Hadir Pak. oke. Nia, Hadir Pak. oke. Nitsi Desta, Hadir Pak. Ada ini nggak kayak Rizkia, Rizkia nggak ada. Salsa Fadila, gimana Pak? Ini Hadir Sal- Pak. Wadir. mau Stefanus Pahala, Hadir Pak, hadir. oke. Suli, Suli Sakit Pak. sakit, oke. Widi Saputra, Widih lagi perjalanan pulang Pak. oh pulang, kenapa?
Perimitra. Habis dari nyari mitra buat proyek itu, Pak. Waduh, semangat sekali. Nah, tuh. Widya Agustina. Hadir, Pak. Oke. Ada lagi yang belum kelas B? Oke. Saya Pak belum di absen Pak. Siapa? Muhammad Fahri Yasin Pak. Fahri. Iya Pak. Tulisannya gimana? Muhammad Fahri. Iya Pak. Oh, Muhammad Fahri Yasin. Iya Pak. Oke. Terus siapa lagi? Nggak ada? Terima kasih Pak. Yuk. Kalau nggak ada, kita lanjut kelas C. Oke, siap-siap kelas C. Alexander, Pak. ada. Alfia, Hadir, Pak. Alhartawan, Hadir Pak, hadir. Amanda Aulia, nggak ada. Amanda Fitria, nggak Hadir, ada. Pak. Oh, hadir. Delon, Hadir Pak. oke. Dewi Septian, Septi Anjani, Hadir, Pak. Endang Sri Wahyuni, Hadir, Bapak. Farah Diva, Hadir, Pak. oke. Fardan, nggak ada. Fardan, Wardan Ali, Hanif, Hanif nggak ada. Hasbi, Pak Hanif Hadir hadir. Pak. oke. Hasbi hadir. Pak Hanif Ya, hadir, Pak. Hanif, Ya, oke. makasih, Pak. Yosi, Hadir, Pak. Hadir. Kamila, ya. Kamila nggak ada. Hadir, Pak. Hadir. Pak, izin, Pak. Ya, Itu Fardan katanya nggak bisa masuk Zoom deh. Fardan, Iya. oke. Makasih, Pak. Oh, siapa tadi? Keiza, Hadir, Bapak. oke. Muhammad Lukman, nggak ada. Muhammad Haikal, Hadir Pak. oke. Muhammad Salman, nggak ada. Muhammad Aska, nggak ada juga. Muhammad Dafa, nggak ada. Sorry, Nana nggak ada. Naufal Nur Ad- Adli, Hadir Pak, hadir Pak. Nazwa, Hadir, Pak. Hadir. Neza, Neza nggak ada. Raihane Alena, nggak ada juga. Hadir, Oh, Bapak. hadir. Hadir. Rifdah, Hadir, Pak. oke. Sefrina, Sefrina, Hadir, Bapak. oke. Siti Aida, Hadir, Pak. Yasfa, Hadir. oke. Oke, kita untuk yang kelas D, Bapak, ya. Bapak, Ya, maaf. Tadi atas nama Amanda Aulia Pramdita hadir. Soalnya tadi abis disuruh apa? Oh, Amanda, Amanda Aulia oke. hadir. Ya, ada lagi kelas C? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya untuk materi yang kedua.
Ini PPT-nya sudah saya upload juga di Adlink ya. Jadi nanti silakan dibaca-baca ya. Oke, saya ini lagi. Oke ya. Nah, untuk materi yang kedua ya, kita bahas mengenai VLAN. Ya. Oke, untuk materi VLAN, ya, tujuannya kita membahas materi ini yaitu adalah bagaimana eh, protokol jaringan, gitu ya, kemudian bisa melakukan komunikasi data, ya, yaitu dengan cara melakukan jaringan lokal atau jaringan yang bisa dibilang jauh, ya. Kemudian bisa memilah perangkat, gitu ya. Sorry, memilah grup, gitu ya. Nah, ya, oke, langsung aja. Oke, gambaran umum VLAN. Nah, ya, mungkin ada yang terbesit dari gambar ini, gitu ya. Ya, jadi bahwa yang namanya VLAN itu ya bisa dibilang yaitu koneksi logis, ya. Ada yang namanya koneksi fisik, kemudian logis, gitu ya. Jadi bagaimana perangkat, ya, komputer ataupun yang lainnya, gitu ya, bisa saling terhubung, ya, kemudian saling berinteraksi. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ya, bahwa ah, kita lihat di sini ada dalam satu gedung, gitu ya, itu ada 3 lantai, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, masing-masing lantai ini, gitu ya, ceritanya itu ada apa? Bagian IT-nya. Masing-masing lantai ada bagian IT, kemudian ada bagian HRD, ya, kemudian ada bagian sales, ya. Nah, kalau kita ngomongin pakai yang konsep yang biasa, gitu ya, otomatis dalam satu ruangan, dalam satu lantai itu IT dengan HRD yang ada di lantai 1, ya, itu bisa berkomunikasi semuanya, bisa tukar data dan yang lainnya, gitu ya. Jadi bingung mana yang IP IT, IP HRD, atau IP yang sales, atau koneksi yang salesnya yang mana, gitu ya. Sama termasuk dalam lantai 2 dan lantai 3. Nah, bagaimana mensegmenkan, gitu ya, atau mengelompokkan, ya. Yang namanya IT ya komunikasinya ya hanya orang-orang IT, gitu ya. Yang sales ya komunikasinya ya orang-orang sales, gitu ya. Nah, makanya dilakukan yang namanya VLAN. Jadi bisa membagi atau mengelompokkan, gitu ya. Berdasarkan apa? Organisasinya atau berdasarkan ketentuannya, ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya walaupun dia posisi ada di lantai 1, kemudian ada juga di lantai 2, ada juga di lantai 3, ya ini bisa komunikasi di sini. Tapi kalau yang di sini dengan yang di sini itu nggak boleh, gitu ya, nggak boleh modelnya. Maka dilakukan yang dengan namanya VLAN, gitu ya. Nah, jadi dia mengelompokkan walaupun dalam satu perangkat ini, gitu ya. Jadi dalam satu perangkat switch, gitu ya, kita bisa membedakan, ya, mana yang cowok, mana yang cewek, khusus cowok, mana yang khusus cewek, gitu. Dalam satu lab, gitu ya, umpamanya seperti itu, ya. Nah, kemudian apa? Ya, kalau kita ngomongin yang namanya broadcast,
yang namanya multicast atau unicast gitu ya. Itu ya bisa kita organisir atau bisa kita isolasi gitu ya. Yang menerima broadcast ya hanya VLAN IT saja. Yang menerima multicast ya kelompok sales saja gitu ya modelnya. Jadi apa? Baik itu broadcast, baik itu apa tadi eh, collision domain atau broadcast domain, ya itu hanya di kalangan tertentu gitu ya, yang di sini saja. Broadcast domain contohnya bisa menjadi lebih kecil, meminimalisir gitu ya, modelnya seperti itu. Loh, kita tahunya dari mana Pak bahwa kita di dalam kampus itu kita dibuat set VLAN gitu ya. Ya kita nggak tahu gitu. Kita nggak kita nggak bakalan tahu kita masuk VLAN mana ya yang tahu adalah si adminnya gitu ya. Mungkin kalau kita pernah koneksi gitu ya, mungkin tahunya gitu ya, dalam satu perangkat kan ada dua koneksi WiFi gitu ya, WiFi karyawan sama WiFi mahasiswa, ya itu bagian dari VLAN juga gitu ya. Nah, manfaat dari VLAN-nya seperti apa ya, banyak gitu ya. Ada broadcast domain ya, jadi broadcast domainnya yang hanya muter-muter di VLAN yang sama gitu ya. Keamanannya gimana? Ya, hanya pengguna yang berada di VLAN yang sama yang dapat berkomunikasi. Misalnya di sini ada VLAN 10 ya dan VLAN 20, ya ini nggak bakalan bisa komunikasi gitu. Ya. Terus komunikasinya gimana? Nah, itu lain cerita gitu ya. Nanti ada fungsi dari router ini gitu ya. Kemudian dari sisi biayanya gimana? Ya tentunya ya kalau model di lab gitu ya. Saya mau membedakan ini khusus untuk cewek, ini khusus untuk cowok. Berarti kan butuh dua switch gitu ya. Nah, dengan adanya VLAN ini ya switchnya cuma satu gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, jenis-jenis dari VLAN ya, ingat di sini ada yang namanya VLAN default ya. VLAN default itu adalah VLAN satu. Kenapa? Setiap switch kita asal colok di setiap port gitu ya, itu pasti akan terhubung ya, akan nyambung. Kenapa? Karena semua portnya itu di set secara default itu VLAN satu atau native VLAN defaultnya gitu ya. Nah, contoh gimana ya? Contoh kayak gambar di sini. Nah, semuanya di set VLAN satu. Ya. VLAN satu ini, ya, ini tidak bisa dihapus atau diubah, tapi bisa kita bisa dibilang apa ya, natifkan atau dirubah supaya jangan sampai VLAN satu itu bisa diakses gitu ya, hanya di perangkat-perangkat tertentu gitu ya modelnya. Nah, kemudian ada yang namanya data VLAN. Ya, biasanya VLAN itu ya kalau kita ngomongin ada VLAN satu, VLAN 2, VLAN 3 gitu ya. Modelnya tergantung dari yang kita butuhkan nanti seperti apa. Dan balik lagi bahwa yang namanya VLAN satu ya itu adalah default dari semua interface. Tapi bisa kita rubah interface-nya gitu ya. Oh ini interface ini atau port ini nggak masuk dalam VLAN satu, masuknya dalam VLAN 10 atau VLAN 20 gitu ya. Kemudian ada yang namanya native VLAN. Native VLAN ini dikhususkan untuk yang namanya terang ya. Nah, apa sih yang biasa dipakai untuk terang? Terang itu biasanya digunakan ya untuk yang model seperti ini. Ini koneksinya seperti ini. Ya. Koneksinya antar switch-nya ini gitu ya. Ini yang
biasanya di set untuk terang gitu ya. Nah, kemudian ada manajemen VLAN. Nah, biasanya kalau untuk manajemen VLAN itu biasanya kalau yang switch yang bisa kita jumpai itu switch yang standar gitu ya. Jadi bisa kita set. Ingat ya, switch itu bisa kita kasih alamat IP, tapi bukan dijadikan sebagai gateway. Ya. Nah, terus untuk apa Pak? Ya, untuk di apa di remote ya atau di config dari jarak jauh. Yaitu apa? Dengan SSH atau telnet. Gitu ya. Modelnya seperti itu. Kemudian ada lagi voice VLAN. Nah, ini biasanya gitu ya. Voice VLAN ini lebih mengutamakan QoS, Quality of Service. Kenapa? Nah, gitu ya. Beda dengan data dengan voice. Kalau data ya yang namanya apa namanya delay, yang namanya apa data tidak terhubung atau tidak terkirim kan bisa dikirim ulang, gitu ya. Kalau voice gimana? Ketika ada data yang hilang, maka ya sudah hilang, gitu ya. Tidak bisa dibalikin lagi. Contohnya apa? Mungkin contohnya gini, kalau kita telepon, gitu ya, telepon apa namanya? Pakai WA, gitu ya. Nah, gitu kan. Misalnya ada I love you atau aku sayang kamu gitu ya. Nah, ternyata di tengah-tengahnya hilang. Aku sayang kamu, sayangnya hilang karena sinyalnya jelek berarti aku kamu gitu ya. Nah, apa maksudnya aku kamu? Berarti sayangnya kan hilang gitu ya. Intinya seperti itu. Maka ya biasanya voice itu biasanya diprioritaskan. Oke, kemudian konfigurasi atau VLAN pada model switch gitu ya. Nah, definisi dari VLAN terang itu adalah point to point. Jadi komunikasi di sini adalah point to point. Gitu ya, untuk menghubungkan antar perangkat ya switch gitu ya. Kemudian apa? Mengizinkan beberapa VLAN untuk bisa numpang lewat gitu ya. Nanti kita praktekkan bahwa kalau misalnya VLAN 1 atau VLAN 10 itu tidak bisa komunikasi dengan VLAN 20 gitu ya. Nah, supaya bisa terkirim, maka dibuatlah yang namanya VLAN terang, yaitu yang bisa mengirimkan VLAN 10 dan VLAN 20. Modelnya seperti itu. Ya. Nah, tanpa jaringan VLAN, ya, ketika data itu dikirimkan, maka ya tidak akan bisa terhubung satu dengan yang lain. Atau bisa dibilang yang namanya kalau kita set VLAN gitu ya, kita bisa meminimalisir traffic yang namanya unicast, multicast, dan broadcast. Ya. Contoh misalnya di sini ada student, ada guest. Ya. Kalau guest ini mengirimkan broadcast, maka yang akan mengirimkan gitu ya, yang akan menerima itu apa? Dia akan mengirimkan langsung ke apa? Sorry, ke sini, ke guesnya aja gitu ya. Modelnya. Dia nggak bakalan bisa ke student gitu ya. Sama yang sebaliknya juga modelnya. Walaupun IP-nya dalam satu network yang sama gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke, mungkin saya contohkan sedikit kayaknya ya, biar lebih. Oke, mungkin untuk contohnya terakhir aja ya, biar kita tahu.
Oke, lanjut ya. Kemudian ya yang bisa kita amati gitu ya dari VLAN ini ya kita bisa melakukan proses pengiriman data ya tentunya sudah kita plot berdasarkan VLAN tertentu. Nah, bagaimana komunikasinya gitu ya supaya VLAN 10 bisa berkomunikasi dengan yang lain atau VLAN 20 bisa berkomunikasi dengan yang lain yaitu butuh yang namanya bantuan yang perangkat router. Tanpa bantuan router atau layer 3 gitu ya. VLAN-VLAN ini tidak akan bisa apa berkomunikasi. Tapi untuk masalah broadcast gimana Pak? Atau masalah apa collision domain atau broadcast domain gimana Pak? Kalau sudah ingat ya, kalau sudah masuk router nggak akan jalan gitu ya. Karena Pak sudah di stop. Nah, makanya lebih aman gitu ya. Ya, paham ya maksudnya ya. Jadi ketika tidak ada router gitu ya, broadcast ini ya itu hanya berada di VLAN yang sama. Ini contohnya VLAN 10. Dia akan melakukan broadcast di VLAN 10. Mana nih VLAN 10 gitu. Di sini ya, modelnya. Kemudian eh, VLAN 10 bagaimana supaya bisa komunikasi dengan VLAN 20? Ya nggak bakalan bisa. Supaya bisa gimana? Yaitu dengan bantuan router gitu ya. Katakanlah misalnya di sini ada router satu gitu. Maka ya VLAN 10 ini masuk ke router, kemudian dibalikin lagi ke dalam VLAN 20. Modelnya seperti itu. Broadcast domain, kemudian yang lain, apakah itu akan berpengaruh? Tidak akan berpengaruh. Karena ketika sudah masuk dalam layer 3 atau router, itu akan diblok. Gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, identifikasi VLAN dengan tag-nya seperti apa? Ya, seperti ini kurang lebih gitu ya. Dia akan melakukan apa? FCS, frame check sequence. Ya, seperti apa sih gitu. Nah, frame-nya datanya akan dicek gitu ya. Kan mengirimkan per frame gitu ya. Ya, frame 1 dikirim, frame 2 dikirim, frame 3 dikirim gitu ya. Nah, kemudian apa? Ya, FCS itu akan diurutkannya berdasarkan seperti apa gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke. Kemudian ini ya sama sih gitu ya. Jadi ada native VLAN dan 802.1Q. Ya. Ini untuk model terangnya gitu ya. Modelnya. Tapi biasanya yang eh, model-model native VLAN itu atau VLAN-VLAN yang tidak di set itu biasanya VLAN sorry switch yang jadul gitu ya modelnya. Nah ini pasti kalau kita ngomongin hub pasti akan mengirimkan semuanya gitu ya modelnya. Ini kan ada VLAN 1, ada VLAN 2. Nah ini gimana gitu ya. Itu yang harus dinatifkan gitu ya atau dikonfigurasi terangnya gitu. Oke, untuk voice-nya juga sama sih, ya. Nggak ada bedanya gitu ya. Nanti kita set juga modelnya. Oke, kalau untuk voice konfigurasinya kurang lebih seperti ini ya. Tinggal kita enablekan statusnya seperti apa. Kita tentukan dulu VLAN ID-nya gitu ya. Kalau VLAN ID kita set sebagai
Eh, ID VLAN-nya 150. Nah, ini konfigurasi VLAN-nya ya. Nah, ingat, nah, rentan penomoran ID VLAN. Nah, gitu ya. Rentan penomoran ID VLAN itu 1 sampai berapa? 1005. Tapi 102 sampai 1005 ya. Ini untuk cadangan. Nah, untuk model VLAN yang jadul, gitu. Legacy. Ya. Yang bisa kita pakai apa ya? VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, gitu ya. VLAN 5, VLAN 6, dan seterusnya. Gitu ya modelnya. Oke, nah proses pembuatan VLAN-nya cukup simpel ya. Nggak perlu perintah yang aneh-aneh. Cukup ya. Kita masuk konfigurasi terminal, kemudian kita buat ID VLAN-nya, namanya, kemudian selesai. Sudah. Ya. Sebenarnya kalau kita set itu cuman 2 langkah ini aja sih. Ya. Nama pun nggak kita set pun nanti akan otomatis nama sendiri sih, gitu ya. Tapi kan biasa untuk lebih save-nya, gitu ya, biar tidak tertukar, nah kita kasih nama. Modelnya seperti itu. Ya. Nah, contoh pembuatan vilanya, ya, kurang lebih seperti ini. Villa 20 namanya nanti akan saya contohkan juga, ya. Kemudian, oke, langsung aja ya, biar sudah saya share keseluruhan aja, biar nggak bingung. Oke, kelihatan pakai tracernya? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan ya. Oke, saya zoom lagi. Nah, switch-nya lagi ya. Oke, di zoom, zoom, zoom. Oke. Ya. Kalau yang tanda kayak gini bisa kita percepat dengan mengeklik ini ya. Oke, nah ini kita masuk ke enable. Kemudian kita masuk ke global config. Ya. Tadi apa? Langsung ke VLAN-nya gitu ya. Ya, langsung VLAN gitu ya. VLAN. Ya, VLAN-nya mana? Nih, kita buat VLAN 20 gitu ya. VLAN 20, VLAN 20. Kemudian name misalnya pilih gitu ya. Sudah, cukup ini aja. Ya. Untuk tahunya gimana? Kita bisa tuliskan do show VLAN. Nah, gitu ya. Ini. Nah, ini sudah ada nih. Gitu ya. VLAN-nya VLAN 20 namanya. Ya. Kalau kita tuliskan misalnya VLAN gitu ya. VLAN. Misalnya VLAN berapa? 30 gitu ya. 30. Tanpa kita sebutin namanya gitu ya. Kita cek aja nanti dia akan otomatis ngasih nama gitu ya. Cuman kan biar safety gitu ya. Nah, modelnya seperti itu. Oke, balik lagi gitu ya. Nah, ini konfigurasi untuk masuk ke portnya. Jadi portnya kita identitaskan sebagai VLAN-nya gitu ya. Modelnya. Masuk ke interface-nya, kemudian perintahnya apa? Cuman 2 ini aja sih. Ya. Switch mode access, switch access VLAN ID-nya. Dah, nanti portnya itu nanti kita akan set ya modelnya. Tersetkan gitu. Ya. Oke, saya coba contohkan ya. Contohkan. Oke, kita lihat dulu.
Ya, oke. Sorry. No, ya. Oke, saya contohkan ini ada dua PC, kemudian ada satu switch, ya, saling terhubung, gitu ya. Nah, ingat ini bisa. Nah, ini portnya, ya. Port 1 FA0/1 FA0/2. Biar kita langsung tahu ini aja. Nah, oke. Kita kasih alamat IP untuk komputernya 1.1.1. Yang ini saya kasih 1.1.2, gitu ya. Kemudian kita kirimkan, ya. Sebelum di VLAN kita kirimkan datanya dulu di tes. Apakah terkirim? Di sini statusnya sukses, ya. Nah, sekarang kita buat VLAN-nya, gitu ya. Oke, jadi misalnya di sini, ya, ini VLAN VLAN 10 misalnya. Kemudian yang sini VLAN 20. Gitu ya. Oke, kita set. Ya, enable konfigurasi. Kita cek dulu ya, do sh VLAN. Sorry. Nah, belum ada nama VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Oke, saya tuliskan VLAN 10, kemudian VLAN 20, gitu ya. Do sh VLAN. Nah, ini sudah kita buat, ya. Kemudian kita apa? Masukkan, ya, portnya, gitu ya. Apa yang terjadi? Ya, kita masukkan di sini. Kita masuk ke interface, gitu ya. Kita N dulu, masuk ini interface pas Ethernet. Nah, mana perintahnya? Sama ya. Boleh disingkat, boleh langsung, gitu ya. Oke, ya. Kita masuk ke fast Ethernet 0/1. Kemudian switch mode access, kemudian switch access VLAN 10. Oke, cukup ya. Kita masuk ke interface fast Ethernet 0/2. Kemudian kita masukkan switch port switch port mode access, switch access VLAN 20, gitu ya. Nah, kita cek apakah terhubung. Ya, kita kirimkan dari sini. Ya, valid statusnya. Kita kirimkan lagi, valid lagi. Kita kirimkan lagi, valid lagi, gitu ya. Modelnya seperti itu. Ya, model-modelnya. Sama untuk voice juga ya. Nah, kurang lebih seperti ini datanya. Oke, kemudian informasinya bisa kita lihat brief itu untuk menampilkan VLAN status dan yang lainnya VLAN ID, gitu ya. Untuk summary-nya juga, ya. Mengubah keanggotaan port yang VLAN-nya, ya. Nah, oh ya, kita cek ya, apakah VLAN-nya sama ininya datanya, kita cek ya. Kita bisa tuliskan do sh VLAN. Nah, ini ya. Nah, berubah ya. Yang tadinya FA ini miliknya VLAN 1, sekarang misalnya ini semua. Gitu ya. Sama di sini juga nih. Udah ganti gitu ya. Nah, ini belum belum ganti, lagi dibikin tapi belum dimasukin. Gitu ya. Nah, untuk delete VLAN-nya tinggal no VLAN ID.
Gitu ya. Nah, ingat hati-hati ketika kita mendelete VLAN, gitu ya. Maksudnya gimana, Pak? Oke, ya kita cek di sini, ya 0 FA01 FA02 ya. Oke, kemudian kita tulis no VLAN 10 ya. Kita perhatikan baik-baik di sini, ya. Satu itu kita hapus, klik, kita cek VLAN-nya. Nah, VLAN 10 sudah tidak ada. Terus kita cari FA0/1-nya. Apakah ada, balik lagi ke VLAN 1? Ternyata tidak ada. Gitu ya. Hati-hati ya. Ketika kita menghapus VLAN, ID VLAN. Ya. Berarti apa? Kita hapus dulu port interface-nya gitu ya. Kita balikin lagi. Kemudian baru kita hapus ID VLAN-nya. Modelnya seperti itu. Kalau kita buat lagi, VLAN 10-nya apakah nongol lagi? Nah, kita cek. VLAN 10. Nah, ada lagi gitu ya. Nah, makanya hati-hati nanti ketika praktek jangan sampai ngapus ID VLAN dulu. Tapi kita hapus port interface-nya dulu. Hapusnya gimana? Ya sama, tinggal no aja. Ya. Nah, ini konfigurasi mood terangnya sama sih. Nanti untuk detailnya kita akan praktek ya bagaimana konfigurasinya gitu ya. Bagaimana data itu supaya bisa kita kirimkan, bisa kita transfer datanya gitu ya. Sama sih ya, model-modelnya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita absen lagi ya. Kelas sekarang kelas apa ya? Kelas D ya. Kelas D. Oke, kelas D sudah. Pak, maaf, Ya, saya Dila kelas TI 1B tadi belum ke absen, Pak. siapa? Dila Tulje, kelas Kelas TI 1B. 1B, 1B. Sebentar. Saya juga belum ke absen, Pak. Ibrahim Atarmiji, kelas TI 1A. Saya juga Pak Nur Fitriani, Pak, TI Oke, 1A. ntar dulu ya, kelas ini dulu, kelas D dulu ya. Ya, Pak. Kelas D Pak, dulu. saya juga Pak. Oke, kelas D dulu. Kelas apa? Mahmudul Hidayat. Sebentar, kelas D dulu. Amanda ada? Hadir, Amanda, Pak. oke. Anggi. Anggi nggak ada. Aryadi, Hadir, Pak. oke. Pak Dai, Anggi hadir, Pak. oh Anggi hadir. Dai, Hadir, Dai, Pak. oke. Dea, Dea nggak ada. Eka, Hadir, Pak. oke. Eki, Hadir, Pak. Fadlah, Fadlah nggak ada. Faiz, Hadir, Pak. Hema, Hema Bapak, izin, Pak. Hema ada Fadla Hema? hadir. Hema. Hema izin, Pak. Lagi Izin. wawancara sama mitranya, Pak. Malam-malam kayak gini. Iya, Pak. Emang mitranya kemana? Kurang tahu sih, Pak. Cuman katanya izinin gitu, Pak. Hema hadir, Bapak. Hema ada. Siapa lagi yang belum? Faldan nggak ada. Hema hadir, Bapak. Hema hadir, oke. Indra Wijaya, Indra Wijaya izin Pak, kuotanya tiba-tiba habis katanya Pak. kuota habis. Oke. Indra Wijaya Lagi. hadir, Pak. Ya, Pak Nana Irawan TI 1C hadir, Pak. D dulu Mas. Oh iya, Mahesa, maaf. Mahesa.
Nggak ada. Maudi, Putri. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Maulana, Maulana hadir, Pak. Maulida. Hadir, Pak. Oke, Nadifa, Hadir, Pak. Najib, Najib hadir, Pak. Nazwa. Pak Nggak. Fadlah hadir, Bapak. Mikrofonnya tadi mati. Siapa? 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 Fadlah, Fadlah Fikani Sakilah dari TI 1D. Fadla. Ya. Oke. Raisya, Arzu, Hadir, Pak. Salsabila, Aulia, Hadir, Bapak. Yayat. Hadir, Pak. Ini yang D sedikit ya? Bapak mohon Pas saya maaf, belum dia absen, Pak. Celtia hadir tapi mikrofonnya nggak bisa katanya. Oh gitu, oke. Terus siapa lagi? Pak, saya belum absen, Pak. Belum ada di Edling, Pak. Oh belum ada Pak, deadline. saya juga sama, Pak. Belum ada, Pak. Nanti ini aja ya di chat aja ya, Saya, di saya juga, grup Pak. aja ya. Saya Pribadi, juga, Pak. Pak. Belum, Pak. Yang belum ada nama-namanya di Adlink, Di pribadi gitu, Pak. di grup aja, di grup aja. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Gitu Baik, ya. Pak. Kelas A ada yang mau absen lagi? Saya, Pak, Saya, mau Pak. Saya, Pak. Mau Hidayat, Pak. Nur Fitriani, Pak. Kelas A. Nur Nur Muhammad Fitriani. Wahyu Hidayat, Pak. Fitriani. Muhammad Wahyu Hidayat, Pak. Gabriel, Pak. Nur Haliza, Muhammad Zaki Pak. Mukhlisin, Pak. Wahyu Hidayat. NIM-nya Ya, 2503002, Wahyu Pak. Hidayat. Oke, siapa lagi? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Siapa? Gabriel, Pak. Gabriel. Oke. Muhammad Zaki Mukhlisin, Pak. Siapa? Muhammad Zaki Mukhlisin. Mukhlisin. Zaki Mukhlisin. Oke. Pak Terus Ibrahim. Haliza, Pak. siapa? Nur Haliza. Nur Haliza. Salah. Nur Haliza. Oke, siapa lagi? Ibrahim Atarmiji, Pak. Ibrahim. Apa lagi udah? Yang Mas A? Kelas B? Saya, Pak, di Latul J. Kelas B siapa? Saya di Latul J, Pak, dari kelas TI 1B. Dila. Iya, di Latul J, Pak. Dila Tuljana. Oke, terus? Saya Pak Widi Saputra. Widi. Widi Saputra. Oke, terus? Terima kasih Pak. Kelas C? Kelas C. Saya Pak, Sendio Pak. Saya, Pak. Siapa? Neza Sendio Pak. Neza. Iya Pak, Neza Sendio. Oke. Neza. Ya, siapa lagi? Saya, Pak. Nana Irawan. Irawan. Nana Irawan. Iya. Nana. Nana Irawan. Siapa lagi? Oke, Nana Irawan. Ya, terima kasih, Pak. Nggak ada lagi? Saya Pak Fauzan Rizulka dari kelas B udah belum Pak? Hah? Fauzan Rizulka dari kelas B. Fauza. Fauzan. Kelas B. Ya udah belum Pak? Oke, Fauzan. Oke, sip. Udah ya? Nggak ada lagi? Oke, kalau apa nih? Oke ya.
Oke, kalau nggak ada kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Nanti link videonya nanti saya seperti biasa saya upload di YouTube ya. Silakan sebagai apa referensi atau baca-baca apa dengerin gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan. Terima kasih untuk bisa join di perkuliahan ya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wabila taufik walidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk live masing-masing.